Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UTS akan saya berikan soal-soal kasus tadi ya, selain kalau yang kemarin tentang kisah pemburu gitu ya. Nanti mungkin saya kasih ada soal yang lain ya, Anda bisa pilih nanti. Tentang misalkan tentang vending mesin atau lift ya, lampu lalu lintas dan sebagainya ya. Banyak kasus yang bisa diselesaikan menggunakan finite state mesin ya, atau finite state automata. Nah, nanti dari kasus yang saya berikan gitu ya, nanti Anda selesaikan atau Anda cari solusinya menggunakan FSA ya. Kita lanjut ke reduksi DFA. Sama ya seperti di NFA ya. Di DFA juga dia ada ekuivalensi ya antara DFA. Ya, jadi suatu mesin DFA ya, itu dia punya mesin lain yang ekuivalen ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi dua DFA ini dia punya model yang berbeda ya, transisinya berbeda ya. Tapi nanti dia kedua DFA ini akan menghasilkan satu bahasa yang sama. Nah, maka kedua mesin ini atau DFA ini dia ekuivalen ya. Nah, kemudian apa sih kenapa kita harus mereduksi DFA? Ada yang mau jawab nggak nih? Untuk mengurangi jumlah state ya, Pak? Iya, untuk mengurangi jumlah state. Apa tujuannya? Kenapa harus dikurangi state-nya? Ya, prinsipnya sama ya, seperti kalau misalkan kita mau ke warung dekat rumah gitu ya. Kira-kira cocoknya pakai apa? Kendaraan apa? Atau gimana caranya gitu? Apakah pakai mobil, pakai sepeda, atau mungkin jalan kaki gitu? Jalan. Iya, kenapa jalan? Untuk apa? Kenapa nggak naik mobil aja gitu? Karena dekat. Iya, ya karena dekat, kita jalan. Ya, tujuannya kenapa kok jalan? Untuk Kalau apa? naik kendaraan ini hemat juga sih. Ya, hemat artinya sama dengan efisiensi ya. Efektif, Pak. Ya, efektif atau efisiensi ya, lebih tepatnya efisiensi. Ya, dengan jumlah state yang lebih sedikit ya, kita bisa menghasilkan satu bahasa yang sama ya. Ya, dua-duanya sama-sama efektif ya, bisa menghasilkan satu bahasa yang sama. Tapi mana yang lebih efisien? Nah, itu tujuan dari kenapa kita perlu melakukan reduksi DFA ya. Ya, jadi untuk apa kita pakai banyak state ya, padahal bahasa yang dihasilkan itu sama. Maka kita pakai yang state-nya lebih sedikit gitu. Karena nanti pengaruhnya akan dalam desain ya. Kalau desain misalkan dalam rangkaian sekuensial nanti ya, kalau desainnya terlalu banyak state nanti akan ya implementasinya tentunya akan lebih rumit ya dibanding kalau kita menggunakan desain rangkaian sekuensial yang lebih sedikit state-nya gitu. Kemudian dalam reduksi state ya, ini beberapa nanti kita lihat langkah-langkahnya ya. Kita lihat prinsipnya dulu ya. Misalkan kita lihat di contoh videonya ya. Iya, dalam mereduksi DFA prinsipnya adalah kita mengelompokkan state-nya ya. Mana state yang serupa ya. Serupa itu artinya dia memiliki transisi yang sama ya. Dia memiliki transisi yang sama. Di sini akan saya sampaikan dua metode. Prinsipnya sama ya, dia untuk mengurangi state dia akan mencari mana sih dari pasangan state ya, nanti carinya per pasangan state atau kelompok state ya. Mana sih kelompok state itu, apakah dia punya transisi yang sama enggak? Transisi untuk nolnya ya. Kemudian untuk satunya dan seterusnya. Kalau ada banyak ini nanti kalau kita di contoh ini nanti biasanya sih hanya umumnya inputnya dipakai 01 biasanya ya. Nah, apakah dia punya transisi dari setiap inputnya itu untuk setiap state-nya dia sama gitu ya. Kalau dia sama berarti dia satu kelompok.
ya, atau istilahnya distinguishable ya, tidak dapat dibedakan gitu. Ya. Nah, kalau yang cara pertama ini ya, kita ada istilah distinguishable tadi ya, dan indistinguishable. Nah, nanti nyarinya dia per pasangan state ya. Apakah nanti setiap state dipasang-pasangan nih, A dengan B gitu. Apakah dia distinguishable atau indistinguishable gitu. Apakah dia dapat dibedakan ya, atau tidak dapat dibedakan. Ya, kalau tidak dapat dibedakan berarti dia satu kelompok ya. Ya. Nanti kan lihat dia dari transisinya gitu. Misalkan A dengan B gitu ya. Nah, ini distinguishable atau indistinguishable gitu. Ya. Kalau distinguishable berarti dia nanti dipisah ya, dia bukan satu kelompok. Tapi kalau dia indistinguishable nanti dia jadi satu state ya. Kalau dia indistinguishable ya, tidak dapat dibedakan, dia nanti jadi satu state. Nanti A dengan B, A dengan C, A dengan D gitu ya, A dengan E, kemudian B dengan C, B dengan D, B dengan E, dan seterusnya ya. C dengan D, C dengan E, D dengan E gitu. Semua pasangan state ya. Nah, apa yang menjadikan pasangan state itu distinguishable atau indistinguishable ya? Nah, prinsipnya ini. Jadi kalau pasangan state itu ini ya, misalkan ada dua state P dan Q gitu ya, ada dua state P dan Q, di mana P itu dia elemen dari final state ya, kemudian Q bukan final state ya, atau sebaliknya sama aja ya, P nya final state, Q nya bukan final state gitu ya, sebaliknya ya. Jadi yang satunya final state, satunya bukan final state ya, atau satunya bukan final state, satunya final state. Nah, itu berarti pasti kedua state itu dia distinguishable ya, dapat dibedakan ya. Nah, kalau misalkan ini kan, nah ini D dengan E nih ya, D dengan E nih, D kan dia bukan final state ya, tidak termasuk dalam final state ya, sementara E adalah final state dia ya. Nah, ini pasti kedua ini distinguishable ya, dapat dibedakan, dia tidak mungkin dalam satu kelompok state nanti ya. Jadi ini nanti dipisah, dibedakan. Nah, kemudian ditelusuri lagi ya, ditelusuri transisinya ya, apakah transisi dari masing-masing pasangan tadi ya, masing-masing P dan Q tadi ya, apakah dia menuju final state atau tidak untuk input yang sama ya. Misalnya input W ya, transisi P untuk input W, apakah dia transisinya state tujuannya adalah ke final state atau enggak gitu ya. Dan untuk yang Q input W ya, dia ke final state atau enggak ya. Kalau beda ya, kalau satu ke final state, satu enggak gitu ya, nah nanti pasti itu distinguishable ya, atau sebaliknya ya tadi ya. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini untuk yang D input 1 ya, D input 1 ini dia ke final state ya, kemudian misalkan dengan C input 1 misalkan ya, C input satunya ini harusnya ya. Nah, ini kan bukan ke final state ya. Nah, berarti C dengan D itu pasti distinguishable ya, dapat dibedakan. Nah, karena D ini transisinya ke final state ya, sementara C ini bukan ke final state. Atau D dengan A ya, input 1 ya, input 1 kan ini bukan ke final state ya, ini juga bukan, ini ke final state. Nah, ini pasti A dengan D ini distinguishable dia ya, dia tidak satu kelompok. A dengan D, C dengan D ya, itu dia transisinya dia.
Nah, kemudian bagaimana yang indistinguishable ya? Nah, kalau yang distinguishable tadi itu tidak sama ya, tidak termasuk dalam satu elemen final state ya. Nah, kalau di yang indistinguishable ya, P dan Q itu sama-sama merupakan final state ya. Keduanya sama-sama final state ya. Atau keduanya sama-sama bukan final state gitu. Nah, itu tapi belum bisa ditentukan ya, nanti perlu kita lihat transisinya ya. Ini memungkinkan keduanya adalah indistinguishable ya. Nah, tapi nanti masih perlu dicek lagi nih ya. Ya, kalau distinguishable ini sudah pasti dia bukan ya. Sudah bisa dipastikan dia bukan satu kelompok. Tapi kalau indistinguishable nanti masih perlu dicek lagi transisinya ya. Nah, jadi ya kalau indistinguishable kedua-duanya itu termasuk dalam final state atau kedua-duanya bukan dalam final state ya. Nah, itu bisa dimungkinkan itu satu kelompok ya, atau indistinguishable, tidak dapat dibedakan. Nah, kemudian kita telusuri ya. Nah, ini untuk menentukan apakah dia benar-benar indistinguishable benar atau tidak gitu. Apakah dia dalam satu kelompok atau enggak. Oh ya, kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini. Nah, yang bukan final state kan bisa nih A, B, C, D ya. A, B, C, D ini memungkinkan untuk dia termasuk satu kelompok ya. Nah, ini indistinguishable nih ya. Tapi nanti kita cek untuk transisi masing-masingnya ya. Untuk masing-masing inputnya. Apakah benar-benar mereka ini transisinya sama nanti ya atau beda. Kalau nanti ditemuan sama berarti semuanya bisa jadi berarti itu adalah satu kelompok ya, atau indistinguishable gitu. Kemudian atau yang kalau E ini sendirian ya, kalau misalkan ada misal F gitu ya, F itu juga final state, berarti E sama F itu ya termasuk indistinguishable ya. Nah, nanti dicek lagi transisinya ya. Untuk transisi ini masuknya ya. Dicek transisinya. Kalau transisi untuk input W ya, untuk input W, misal dari state P itu ke final state ya, dan yang Q untuk input W juga ke final state ya. Nah, ini berarti dia satu kelompok ya, indistinguishable ya. Ya, atau transisinya bukan ke final state. Contohnya kalau yang bukan ke final state ya, yang bukan ke final state misalkan D input 0 ya. D input 0 dengan B input 0 itu tidak ke final state ya. Nah, ini bisa dimungkinkan dia adalah indistinguishable ya. Tapi nanti perlu dicek juga yang input satunya ya. Nah, kalau input satunya ini dia distinguishable ini ya, B dengan D ini ya, berarti dia tidak satu kelompok nih. Ya, ini sebenarnya di distinguishable ini sudah ini ya, termasuk di, kita cari contoh yang lainnya. Misalkan A dengan B ya. A dengan B ini, nah ini untuk input 0-nya dia bukan ke final state ya. Nah, B juga kan bukan ke final state nih input 0-nya. Untuk input satunya juga bukan ke final state nih, A dengan B. Nah, ini bisa jadi indistinguishable ya. Ini bisa. Ini ada yang kurang ya, transisinya ini harusnya satu ya ini. Nah, itu ya.
Kalau yang untuk transisi, nggak ada contohnya nih untuk yang sama-sama final state ini yang E aja, cuma yang E. Nah, kemudian jika P dan Q itu distinguishable ya, indistinguishable ya. Nah, jika diketemukan pasangan state itu dia indistinguishable ya. Ada 3 state ini ya, PQR ya. Kemudian dicek kalau PQ, pasangan PQ itu indistinguishable, kemudian QR itu juga indistinguishable ya, maka P dengan R ya, maka P dengan R itu ya bisa dipastikan dia indistinguishable ya, dia jadi satu kelompok. PQR ini satu kelompok ya. Nah, kita lihat langkah-langkahnya ya. Yang pertama dicek ya. Nah, ada yang namanya yang state yang tidak ini ya. Ada state yang dia tidak dicapai dari state awal ya. Nanti ada contohnya ya, kita lihat ya. Nah, kalau ada state yang tidak dicapai dari state awal itu dia useless ya, tidak berguna ya. Itu bisa dihapus saja ya. Kalau ada state yang tidak dicapai dari state awal itu dihapus ya. Tapi bukan dead state ya. Kalau dead state itu masih bisa di ini ya. Kalau dead state kan dia masih ada dari state awal ya, bisa dicari jalannya dari state awal ya. Kalau state yang ini dia tidak dicapai dari state awalnya, dihapus saja. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kemudian nanti dibuat pasangan state tadi ya, AB, AC, AD ya. Ya, pasangan ini ya sama aja ya, satu nggak bolak-balik ya. AB ya, AB dengan BA ya sama aja AB gitu ya. AB dengan BA ya tulis AB gitu aja. Nah, ini pasangannya nggak bolak-balik. Ya, AB, AC, AD, AE, kemudian BC, BD, BE ya. CD, CE, cuman kemudian DE. Nah, itu aja pasangannya ya. Kemudian nanti ditentukan masing-masing pasangan tadi ya. Apakah tadi indistinguishable, distinguishable dulu ya. Kalau dia sudah distinguishable, sudah dicoret aja, dia pasti tidak perlu dicek lagi untuk indistinguishable-nya ya. Kalau dia sudah pasti distinguishable ya, sudah bisa dipastikan dia distinguishable ya, tidak mungkin dalam satu kelompok ya. Nah, tapi nanti kalau ada yang indistinguishable ya, nanti perlu dicek lagi transisinya. Nah, ini contoh ini ya, contoh state-nya. Coba tolong saya kasih waktu 5 menit ya. Tolong dibuat diagramnya ini, nanti di share ya. Coba salah satu yang bisa langsung dikerjakan. Bantu saya nih buat gambar DFA-nya ya, untuk diagramnya ya, diagram DFA-nya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan Fani ya, Fani Rizky, silakan langsung di share screen aja. Dari Q0 input 0 ke Q1 ya, input 1 ke Q3. Oke, dari Q1 ke input 0 ke Q2, dari Q1 input 1 ke Q4. Oke, karena stepnya Q4 ke Q3, Q2 input 0 ke Q1.
input 1. Nah, Q2 nya ya, kurang input 1 ya. Q2 nya input 1 nya mana? Oh, ini baik Bapak. Ya, ditambahkan dulu, silakan. Q2 input 1 ke Q4 ya. Langsung aja. Q3 input 0 ke Q2. Input 1 ke Q4. Q4 input 0 ke Q4. Input 1 ke Q4. Q5. Oke. Ya, benar ya, udah lengkap ya. State-nya udah. Baik. Cukup ya. Nah, kita coba selesaikan ya. Ya, yang tadi beda posisinya ya. Itu sama aja ya transisinya ya. Nah, kita langsung aja ya. Jadi, nah ini ada nggak state yang tidak dicapai dari state awal? State mana nih? Ada nggak state yang tidak dicapai dari state awal? 5. Oke, Q5 ya. Ada lagi nggak yang lain? Q4, Q2. Q4, Q2 bisa ya dari awal ya. Kan transisinya, panahnya. Sini. Berarti Q5 aja. Iya, cuma Q5 aja ya. Cuma Q5 aja ya. Nah, dia kan nggak ada tidak bisa dicapai dari state awal ya. Jadi Q5 ini bisa kita hapus ya. Ini bisa kita abaikan aja. Nah, berarti kita fokus ke Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, di sini sudah saya buat pasangan state-nya ya. Untuk Q0 dengan Q1 ya. Kita cek nanti dan seterusnya Q0 dengan Q2 dan seterusnya apakah dia distinguishable atau indistinguishable ya. Kita cari yang distinguishable dulu ya. Nah, ini pengertian yang distinguishable itu adalah kalau pasangan state itu dia termasuk final state atau sama-sama apa? Satunya final state, satu bukan final state gitu ya. Nah, kita lihat untuk yang ini kelihatan ya. Q0 dengan Q1 ini distinguishable nggak nih? Bukan distinguishable ya, belum bisa ditentukan ya. Nah, Q0 dengan Q1 dia sama-sama bukan final state ya. Ini berarti indistinguishable nih. Jadi perlu kita cek lagi. Q0 dengan Q2 juga bukan ya. Q0 dengan Q3 nah yang distinguishable ini ya cuman ini ya yang Q4 ya. Yang untuk Q4 ini semua yang pasangan dengan Q4 ini semua distinguishable ya. Q0 dengan Q4 nah ini berarti ini bisa dibedakan ya. Nah, kemudian kita cari lagi mana yang kita cek ya. Q0 dengan Q1 sebentar, indistinguishable lagi ada lagi nggak nih? Yang transisinya kasih keterangan dulu ya. Final itu bukan ya, bukan
final state, dan Q4 itu final state. Nanti nulisnya seperti ini ya. Ini di Excel-nya nggak bisa baca ini ya, nih simbolnya nggak kebaca. Jadi Q0, kenapa dia distinguishable ya? Karena Q0 ini bukan final state ya. Ini bukan final state, ini final state ya. Nah, kemudian yang transisi ke final state ada nggak nih ya? Yang nanti dia termasuk distinguishable nih. Q0 dengan Q1 dia untuk input 1, nah ini distinguishable nih ya. Q1 kan input 1 ke final state ya. Q0 input 1 bukan ke final state ya. Q0 dengan Q1 ini berarti distinguishable. Transisi dari Q0 itu dia input 1 ya. Q0 input 1 tidak ke final state ya. Sementara untuk yang Q1 input 1 itu ke final state. Ya, Q0 input 1 ke ini bukan final state ya. Karena Q1 input 1 dia ke final state. Ya, berarti ini distinguishable. Q0 dengan Q2. Nah, Q0 dengan Q2 juga distinguishable ya. Sama ini. Distinguishable. Untuk input satunya dia ke final state ya. Nah, kemudian Q1 Q2 ya. Q1 Q2. Nah, input 0 dia sama-sama bukan ke final state ya. Kemudian input satunya sama-sama ke final state ya, transisinya nih ya. Nah, ini sudah bisa dipastikan ini indistinguishable nih ya. Ini indistinguishable. Ya. Q1 dengan Q2 nih, nah kita lihat transisinya kan sama nih. Ya, sama-sama bukan final state ya dua-duanya ya. Nah, kemudian sama-sama untuk tiap transisinya ini yang nolnya bukan ke final state, kemudian yang satunya ke final state. Berarti dia termasuk indistinguishable. Ya, kalau yang input nolnya tidak ke final state ya, input nolnya. Sementara input satunya sama-sama ke final state. Untuk Q1 Q2 ya. Kemudian Q1 Q3. Nah, Q1 Q3 itu sama ya. Q1 Q2, Q1 Q3 itu sama. Dia nolnya tidak ke final state kan ya. Satunya ke final state. Nah, kemudian di sini yang tadi ya. Ini ya. PQ itu ya, Q1 dan Q2 itu indistinguishable ya. Kemudian Q2 dan Q3 juga indistinguishable ya. Nah, maka PR juga bisa dijadikan satu kelompok ya. Q1 dengan Q2 kan indistinguishable ya, tidak bisa dibedakan. Nah, ini ya. Q1 Q2 ya. Kemudian yang Q2 Q3 juga dia indistinguishable kan, Q2 Q3 nih ya. Nolnya bukan sama-sama bukan final state, kemudian transisi nolnya ke bukan final state ya, kemudian transisi Q1 nya ke final state ya. Nah, ini indistinguishable, Q1 Q2 indistinguishable.
key 2, key 3 juga indistinguishable ya. Nah, ini berarti key 1 dan key 3 nih dia indistinguishable juga ya. Key 1, key 3 juga indistinguishable ya. Berdasarkan tadi ini ya. Ini ya. Aturan yang ini. Sebenarnya kalau dilihat juga sama ya, dia transisinya key 1 dengan key 3 itu tidak ke final state untuk nolnya, untuk satunya ke final state sama. Nah, berarti yang jadi satu kelompok adalah ini ya, key 1, key 2, key 3 nih ya. Sementara yang lainnya itu ada key 0 dengan key 4 itu dia state sendiri gitu ya. Kemudian key 1, key 2, key 3 ini satu kelompok state-nya. Nah, kalau digambarkan gini ya. Jadi ini indistinguishable ya. Yang sudah pasti satu kelompok key 1, key 2 dan key 3. Ini key 0 ini distinguishable dengan yang lainnya ya. Key 4 juga distinguishable. Berarti di sini key 0 ya. Di satu kelompok tadi key 1, key 2, kemudian key 3 ya. Kemudian key 4 satu kelompok. Nah, transisinya sama. Key 0-nya ke ini ya, ke key 1, key 2, key 3 ya. Key 0 untuk input 0 itu ke key 1, key 2, key 3. Kemudian untuk 1 juga dia ke key 3 ya, berarti termasuk dalam satu kelompok ini ya. Untuk input 0 dan 1 dia ke key 1, key 2, key 3. Transisinya ya. Nah, kemudian untuk yang key 1, key 2, key 3 transisinya untuk input 0. Nah, dia ke ini sendiri ya. Ke state itu sendiri ya. Key 1 input 0 ke key 2 ya. Ini key 2 ke key 1 0-nya ya. Key 3 ke key 2 gitu. Nah, ini berarti transisinya yang sini untuk input 0 ya. Untuk input 1 dia ke final state semuanya ya. Untuk input satunya ke final state. Nah, kemudian key 4 input 1 dan 0-nya ke key 4 ya. Ya, jadi seperti ini. Reduksi dari DFA ini ya. Nah, ini tadinya ada 6 state ya, direduksi jadi 3 state ya, seperti ini. Nah, nanti bahasa yang dihasilkan sama, yang bisa dicek nanti ya. Bisa 01 ya, 01 atau 11 misalnya 11 ya. 0000 ya, 0001 gitu. 0 dan di sini 000 gitu ya, 001 gitu. Atau 1 1 0 0 0 0 1 ya, 1 0 0 0 0 1 dan seterusnya ya. Ini equivalent ya antara ini dengan ini. Ya, jadi itu ya untuk satu metode yang pertama ya untuk mereduksi DFA ya. Ada pertanyaan nggak nih sebelum ditutup? Bisa dipahami ya. Jadi dicari pasangan state-nya ya. Apakah dia termasuk distinguishable atau indistinguishable gitu ya. Dia kalau distinguishable itu dia bisa dibedakan ya. Apakah dia final state atau bukan final state ya. Atau apakah dia menuju final state atau tidak menuju final state. Nah, itu pasti
distinguishable ya, bisa dibedakan. Nah, kemudian untuk yang indistinguishable dicari apakah dia benar-benar indistinguishable ya, benar-benar satu kelompok atau distinguishable ya. Gitu. Bisa dibedakan, bisa bukan satu kelompok ya. Nah, tadi kalau dia pasti dia satu kelompok distinguishable, dia pasti untuk dia termasuk bukan final state ya, atau dia nanti kalau ini final state-nya cuma satu ya, nanti bisa aja final state-nya banyak ya. Nah, dicek transisinya apakah untuk transisi nolnya dia benar-benar sama ya, sama-sama ke bukan final state atau sama-sama ke final state gitu. Untuk semua inputnya ya, input 0, input 1 gitu. Semuanya harus sama gitu. Kalau ada yang nggak sama berarti pasti bukan distinguishable dia, pasti dia bukan satu kelompok gitu. Satu kelompok itu yang benar-benar sama ya, dia benar-benar bukan final state ya, atau dia sama-sama final state gitu ya. Dan transisinya juga sama ya, untuk 0 itu dia kemana ya, untuk 1 dia itu kemana, sama gitu semuanya. Itu berarti dia indistinguishable ya, tidak dapat dibedakan atau dia satu kelompok. Itu prinsip yang cara pertama seperti itu. Cara kedua nanti sebenarnya prinsipnya sama ya, dia membedakan apakah itu pengelompokan ya, cuman dia nanti pakai istilah ekivalensi ya, ekivalen ya, apakah state itu pasangan state itu ekivalen atau tidak. Nanti ada 0 ekivalen, ada 1 ekivalen dan seterusnya. Ada satu cara yang mudah nih, langsung aja ya ke tabel ya, langsung dibedakan, nanti dikelompokkan gitu ya. Nah, yang cara ekivalen itu prinsipnya dia itu ya, dia mengelompokkan, dia langsung ya ekivalennya 0 gitu ya, atau ekivalennya 1 gitu. Nah, nanti bisa diimplementasikan ke tabel gitu. Baik, cukup ya untuk hari ini ya. PR-nya minggu depan aja ya. Gimana, ada pertanyaan? Silakan. Bisa bertanya Pak? Ya, silakan. Gimana? Kan yang boleh lihat diagram tadi nggak Pak? Diagram yang soal ya, yang contoh ya. Iya, sama yang di itu Excel. Nah, yang untuk indis itu selalu outputnya itu harus satu ya Pak. Yang ini kan ketiganya state 1, 2, 3 kan sama-sama nginputin 0, sama-sama ngeluarin 1. Itu harus itu atau gimana Pak? Yang diagram di web itu Pak. Diagram yang ini. Yang jawaban di webnya. Oh ya, jawaban ini. Di sini. Ya gimana? Ya, iya. Gimana nih? Kan boleh lihat yang Excel tadi Pak. Nah, itu kan step yang 1, 2, 3 itu kan sama-sama dia nginputin 0 sama ngeluarin 1. Q1, Q2, Q3. Sama yang bisa. Bisa input 0, input 1. Gimana? Yang soal Pak. Ya, input 0, input 1 kenapa? Yang di soal itu ya. Nah, itu yang Q1, Q2, Q3 itu kan sama-sama output satunya ke Q4. Bukan output, nggak ada output ya. Kalau di sini nggak ada output, ini input ya. Oh, nanti ada lagi FSA dengan output, ada lagi ya, beda lagi bahasanya. Ini input ini. Nah, input 0 dengan 1 gimana? Q1 sama Q2 kan nginputin 1 ke Q4. Q1 dengan Q2. Yang nginputin ke final state-nya itu selalu 1 ya Pak? Atau boleh 0 ya? Enggak. Gini ya, jadi di setiap pasangan state itu kita periksa ya, kita periksa transisi untuk setiap inputnya gitu. Apakah dia bukan, kita ingin menentukan ya, setelah dipastikan dia itu bukan distinguishable ya, dia itu kita belum bisa menentukan nih apakah dia satu kelompok atau bukan nih. Kalau yang distinguishable kan sudah pasti nih ya. Kalau yang distinguishable itu
kalau sudah dia ditemukan distinguishable ya, dia tidak termasuk satu kelompok ya, tadi ketentuannya aturannya sudah jelas ya, yang distinguishable kayak mana, udah itu nggak usah diperiksa lagi, itu pasti bisa dibedakan ya. Nah, kita cari pasangan yang apakah ini benar-benar distinguishable atau bukan gitu. Nah, yang belum bisa ditentukan ya distinguishable, indistinguishable yang Q1, Q2, Q3 tadi kan ya. Nah, di pasangan itu ya, Q1, Q2 misalkan ya, dicek transisi untuk setiap inputnya, untuk 0 ya. Untuk 0-nya gimana Q1 dengan Q2? Dia apakah dia sama-sama ke final state atau bukan, sama-sama bukan ke final state transisinya ya. Kalau ini kan dia sudah dia indistinguishable, dia bukan sama-sama bukan final state kan? Nah, itu yang pertama itu. Sama-sama yang pertama nih ya. Sama-sama bukan final state kan ini. Ya, Q1 dengan Q2 ya, sama-sama. Atau kalau misalkan nanti ada Q6 final state, nanti dicek dengan Q4 gitu ya. Dia sama-sama final state ya, tapi apakah transisinya dicek lagi gitu. Nah, kalau ini kita lihat Q1 dengan Q2 ini sama-sama bukan final state ya. Nah, dicek lagi. Apakah benar-benar dia indistinguishable transisinya untuk input 0 ya. Untuk input 1 gimana? Ya, ini kebetulan contohnya di sini untuk input 0 itu dia tidak ke final state ya. Dia tidak ke final state ya. Dan yang satu ke final state. Nanti bisa aja nanti 0-nya ke bukan final state, satunya juga ke bukan final state ya. Atau 0-nya ke final state, satunya juga ke final state, itu bisa aja gitu. Yang jelas diperiksa kesamaan transisinya gitu ya. Dia sama nggak untuk setiap inputnya gitu. Apakah dia sama-sama ke final state atau tidak sama ke final state, semuanya diperiksa ya gitu. Kalau ada yang beda, misalkan ini nanti Q2 ya, Q1 ini dia Q0 ke bukan final state kan ini ya, ini bukan ke final state. Kemudian ini sama misalkan ya, untuk yang 0-nya sama, tapi untuk satunya misalkan yang Q1 ini ke final state, misalnya Q2 bukan ke final state ya, misalkan ke Q0 ya, atau ke Q3 gitu, bukan final state ya. Nah, itu distinguishable dia bukan satu kelompok ya. Ya, kalau seperti itu ya. Kalau misalkan ini Q1 nya ini satunya ke final state, Q2 nya misalkan ya, kalau ini kan ke final state, bukan final state. Kalau bukan ke final state, dia bukan satu, dia distinguishable ya, dia tidak satu kelompok gitu. Nah, kalau ini kan kebetulan ini sama-sama ke final state, berarti dia satu kelompok. Gitu ya. Nah, nanti kalau mungkin lebih mudah, kalau caranya memang agak sedikit ini ya, rumit ya untuk dipahami ya. Tapi prinsipnya itu ya, perlu banyak latihan soal. Nanti kita coba cara yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Kalau masih bingung nanti ditanyakan lagi. Gitu ya, Okta ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik ya, waktunya sudah cukup, udah lewat ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.